Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai KPTKers, bertemu kembali di podcast KPTK. Untuk episode kali ini kita di episode atau serial KPTK punya pelatihan. Ya, di KPTK punya pelatihan ini nanti akan diulik banyak pelatihan-pelatihan apa sih sebenarnya akan dibuat oleh KPTK. Kemudian kapan dilaksanakan, siapa-siapa yang boleh ikut. Kali aja teman-teman atau KPTKers nanti tertarik. Atau saya ini sebenarnya butuh pengembangan kompetensi yang di bidang ini. Saya akan ikut yang ini, ikut yang ini, ikut yang ini. Ya, jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu mengikuti serial podcast KPTK, terutama di serial KPTK punya pelatihan, karena kami akan mengulik banyak tentang pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini. Oke, baik KPTKers, untuk kali ini di depan saya ini sudah ada dua cowok ganteng. Ya. Hitam dan putih. Mudah-mudahan tidak bertolak belakang ya, Pak. Udah ini ya, janjian ya. Iya. Oke, saya perkenalkan pertama ada Pak Yopi Sofyan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah pengembang teknologi pembelajaran di BPPMTK KPTK. Kemudian ada satu yang unik ini teman-teman KPTK, Bapak Abdul Hakim. Ya. Iya. Hai. Oh, di Ya. mana? Oh, di sini ya. Ya. Teman-teman, kenapa saya mengatakan tadi ini adalah unik ya? Saya mau bilang Pak Abdul Hakim ini adalah PTP murtad. Maaf teman-teman, bukan dalam arti yang negatif ya, karena Mas Hakim ini memang passionnya di mengajar. Passion mengajar itu mungkin lebih banyak kalau bisa disalurkan hobinya atau passionnya itu ke hal-hal yang sesuai. Misalnya kenapa itu yang menjadi alasan kenapa Pak Hakim ini kemudian memilih untuk beralih dari PTP menjadi ke Wijaya Suara. Oke, jadi sudah lengkap di depan kita ini ada PTP, kemudian ada Wijaya Suaranya teman-teman. Kemudian hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu pelatihan yang digawangi oleh dua cowok ganteng yang di depan saya ini, Pak Yopi dan Pak Hakim, terkait dengan pelatihan teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Benar ya, Pak Yopi ya? Ya, saya takutnya salah mengucapkan, ada yang keselip soalnya ini sesuatu yang awam bagi saya, Pak. Ya. Oke. Terkait dengan pelatihan-pelatihan ini, seperti apa sih sebenarnya pelatihan teknologi jaringan kabel dan nirkabel ini? Ya, kita akan ulik bersama dengan dua narasumber kita kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Kelihatan sih dari wajahnya ceria-ceria semua, Bapak. Ya. Ini Pak, terkait dengan pelatihan Bapak ini, teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Ini sih kenapa sih memilih untuk membuat pelatihan ini? Mungkin Bapak siapa, Pak Hakim atau Pak Yopi? Mungkin saya bisa. Ya, silakan Pak Yopi. Oke, terima kasih. Jadi pelatihan teknologi nirkabel dan kabel dan nirkabel ini sebenarnya mungkin bisa saya cerita dulu ya sebelum kita menentukan judul pelatihan yang akan kita laksanakan di tahun 2023. Sebelumnya kami di KPTK dan ada 3 balai besar kita berkumpul menyepakati pola ataupun struktur pelatihan yang dilaksanakan di bidang atau konsentrasi TKJ. Nah, di TKJ itu disepakati ada 7 pelatihan, di mana 7 pelatihan itu dibuat menjadi ada level dasar, level lanjut, dan level tinggi. Nah, di level dasar ini ada 3 pelatihan. Ada teknopreneur, ada dasar sistem jaringan, dan satu ini yang akan kita bahas, yaitu pelatihannya teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Sebenarnya mungkin harus ada tambahan judul ini, karena di dalam materi pelatihan jaringan kabel dan nirkabel ini harus ada medianya. Jadi sebenarnya teknologi dan media jaringan kabel dan nirkabel.
Oh, teknologi ya, dan media. dan media, Ya, jaringan kabel dan nirkabel gitu Pak ya. kabel dan Oh, kabel, ya. sip, sip. Gitu. Nah, kenapa memilih pelatihan ini di 2023? Karena memang ini sangat urgent bagi guru yang akan melaksanakan pembelajaran kepada siswa di SMK, terkhusus siswa kelas 10. Apalagi yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di mana di kelas 10 itu masuk ke program keahlian. Jadi di situ dasar-dasar sistem dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi. Ya, jadi itu sangat urgent, dan guru-guru yang akan memberikan pembelajaran ini seharusnya menguasai materi ini. Nah, kebanyakan guru di bidang TKJ mungkin hanya 2 ya yang kira-kira mungkin menguasai, mungkin malah 1 ya. Di situ Tidak ada banyak intinya Pak gitu teknologi ya. kabel. Iya. Yang teknologi kabel yang biasa dipakai gitu. Dan juga mungkin teknologi nirkabel yang menggunakan antena atau radio mancar untuk mengkoneksikan antar satu perangkat ke perangkat lain. Ya, itu. Ada juga, nah ini yang 2 media ini yang akan kami masukkan di tahun 2023. Iya. Di situ ada fiber optik, walaupun fiber optik sebenarnya sudah biasa di guru sudah terdengar dan suka beberapa guru sudah menguasai. Tetapi mungkin saya coba pernah survei di beberapa SMK yang mempunyai alat untuk menyambung fiber optik tidak banyak, splicing ini tidak banyak. Nah, ini juga menjadi tantangan sih buat kita di SMK. Makanya kita bikin pelatihan teknologi ini fiber optik. Dan yang nggak banyak ini sebenarnya ada salah satu media namanya PISAT. PISAT ini di SMK ini jarang ada karena peralatannya lumayan mahal. Seperti apa bentuknya gitu Pak? PISAT itu. Nah, PISAT ini sebenarnya kalau teman-teman melihat mobil ATM yang berjalan di mobil, nah itu ada seperti antena. Nah, itu menggunakan PISAT ya. Oh, yang ada antena di atas. Yang ada di antena di atas ya ATM. Ataupun mungkin SIM keliling gitu, di mobil SIM keliling. Nah, itu PISAT. Nah, itu teknologi yang medianya langsung satelit. Itu yang nirkabel itu Pak ya. Nirkabel tapi satelit. Ada nirkabel itu ada yang menggunakan antena. Iya. Antena point to point misalkan seperti itu, ada yang kalau PISAT pakai satelit seperti itu. Oh ya. Baik Pak Yopi. Ya, pada umumnya sih sebenarnya sebelum kita memulai atau membuat pelatihan, memang sih diawali dengan training need analisis ya, analisis sebelum membuat sebuah diklat sebenarnya kebutuhan apa yang di luar sana yang dibutuhkan. Ya, walaupun tidak ada itu, tapi yang disampaikan oleh Pak Yopi tadi sudah mulai memetakan di sekolah-sekolah itu sebenarnya yang punya peralatan ini mungkin cuma sekian persen sekolah yang punya. Makanya kenapa materi ini dianggap penting untuk dilakukan dan disampaikan kepada Bapak Ibu guru, terutama untuk mereka yang ada di bidang TKJ atau TJKT Pak sekarang ya. Ini menarik, saya punya cerita. Silakan Pak. Jadi ada beberapa SMK yang pernah kita undang ke sini. Jadi alat splicer itu sudah beli 1 tahun yang lalu. Oh, sudah ada ceritanya. Sudah ada. Tempatnya mereka. Tapi belum pernah dipakai. Iya. Mungkin karena nggak tahu gimana cara mengoperasikan. Nggak tahu cara mengoperasikannya. Nah, ini pas diundang pelatihan di sini, bahwa alat itu masih dibungkus. Oh, masih baru sekali itu. Masih belum dibungkus. Pernah digunakan. Iya. Pas di sini dibuka, terus dipakai untuk pelatihan, dan ya alhamdulillah waktu tahun 2002 pelatihan itu sudah menguasai, dan kalau kan ditambah dengan magang di industri lebih meningkat lagi kompetensinya. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Yopi. Saya akan beralih ke cowok ganteng berikutnya ini, Mas Abdul Hakim. Ya, Mas Hakim, terkait dengan pelatihan ini modalnya apa saja sih? Ya, makasih. Nantinya
kegiatan diklat ini kita akan menggunakan dua moda, yaitu daring dengan luring. Nah, jadi di sini kita disebutnya diklat yang model blended ya. Adapun untuk materinya kita akan bagi khusus untuk materi pokoknya itu ada 100 JP. Nanti akan dibagi dua, ada yang luring, ada yang daring. Nanti setelah itu akan dilanjutkan 50 JP untuk magang di industri. Nah, ini kurang lebih 5 hari nanti mereka akan melakukan magang di industri, dan terakhir atau ditutup dengan dilaksanakannya UKK atau uji kompetensi sesuai dengan bidang atau materi yang akan diberikan. Mungkin seperti itu. Nanti ada daringnya dulu, kemudian setelah daring ada dilanjutkan dengan luring. Ya, betul sekali. Setelah itu kemudian lanjut lagi dengan magangnya. Ya, jadi magang nanti ke industri gitu. Ya, ya betul. Jadi nanti untuk materinya ini akan ada kolaborasi dengan industri. Nanti setelah mereka belajar secara teori ataupun ini, mereka akan implementasikan selama 5 hari atau 50 JP itu ilmu yang mereka dapatkan selama pembelajaran itu langsung diimplementasikan di industri atau dunia kerja. Nah, nanti diakhiri dengan UKK seperti itu. Kompetensi kalian setelah itu ya. Ya, jadi betul. Kemungkinan kalau lihat dari polanya ini, guru-guru itu nanti pulang dengan membawa kurang lebih 3 sertifikat ya. Ya, betul. Pertama sertifikat pelatihan, kemudian magang. Kalau nanti di tempat magangnya dapat sertifikat juga, berarti dapat sertifikat magang. Nah, kemudian kalau nanti lulus UKK-nya, dapat juga ini sertifikat kompetensi yang dari BNSP gitu Pak. Ya, betul. Saya menambahkan ya. Ini kenapa harus 3 sertifikat? Ya. Karena salah satu persyaratan untuk bisa melaksanakan uji kompetensi di skema LSPP 2 KPTK itu harus mempunyai 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama sertifikat pelatihan, berarti lulus pelatihan dari BPP KPTK. Yang kedua ini harus punya sertifikat lulus magang. Jadi kalau 2 ini nggak punya, ya nggak bisa UKK, sehingga nggak bisa jadi gitu, 3 begitu. Jadi memang harus minimal punya 2 ini. 2 ini untuk bisa lanjut menjadi UKK. Itu persyaratan yang dipersyaratkan oleh BNSP waktu itu. Oke, baik Pak. Kalau terkait ini sih, materi-materinya sebenarnya di dalam pelatihan ini, pelatihan teknologi dan media, jaringan kabel dan nirkabel itu apa-apa saja sih sebenarnya Pak? Itu materi-materi yang ada atau yang akan diajarkan nantinya di sana. Ya. Nah, ini sebenarnya kan materi kita ambil dari capaian pembelajaran untuk siswa SMK kelas 10. Yang keduanya itu diambil dari SKKNI. Yang ketiga, nah ini kita sudah sinkronkan dengan industri yang sesuai dengan judul pelatihan ini, sehingga hasil dari tiga sumber tadi, maka materi yang akan diajarkan sebenarnya materi yang sebenarnya dasar tapi mungkin ada sinkronisasi dari industri yang perlu ditambahkan. Jadi yang kira-kira yang pertama terkait sistem dan media jaringan, baik nirkabel tadi, terus fiber optik dan juga PISAT. Ada 3 itu yang menjadi sasarannya. Itu akan bercerita bagaimana sistemnya gitu. Itu konsepnya ya. Yang kedua nanti perangkat apa saja sih yang ada di 3 media tadi gitu. Perangkat. Jadi kalau udah perangkat kita harus tahu juga sih alat ukurnya apa saja yang ada di situ gitu. Nah, setelah kita menguasai konsepnya, peralatannya, baru kita, nah itu kan ada tadi ada pola daring, kemungkinan konsep dan alat ukur kita bisa pelajari pada saat daring. Nah, pada saat luring, peserta datang ke sini, ya kita langsung mempraktekkan apa yang telah dikuasai pada saat daring. Nah, di sana kita akan melaksanakan instalasi. Jadi 3 media itu kita akan coba instalasi. Jadi menginstalasi jaringan nirkabel tadi menggunakan antena. Nah, kita akan coba. Terus menginstalasi jaringan fiber optik. Dan ketiga, instalasi jaringan PISAT. Nah, kalau yang kedua ini, yang fiber optik dan nirkabel,
Ini sebenarnya sudah apa namanya sudah biasa. Nah, yang PISAT ini kita kerjasama Oh, karena kerjasama, Pak. kebetulan perangkatnya juga adanya di industri. Ya. Kita kerjasama dengan industri. Gitu. Oh iya, sip. Jadi ini buat teman-teman KPTKers ya. Nanti yang dijelaskan oleh Pak Yopi itu terkait dengan materi-materinya, mungkin teman-teman KPTKers akhirnya tahu ini sebenarnya saya butuh terkait dengan materi ini. Ini yang saya butuhkan atau peralatan ini sebenarnya ada di tempat saya, di sekolah saya, tapi untuk bagaimana mengimplementasikan menggunakan alat-alat tersebut masih bingung ya. Ini kesempatan bagi teman-teman KPTKers untuk ikut pelatihan ini untuk atau memperdalam lagi ilmu-ilmu teman-teman terkait dengan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Yopi tadi. Oke, baik KPTKers terkait dengan pelatihan ini lagi sebenarnya selain Bapak berdua ini ya, Pak Yopi, Pak Hakim yang mungkin akan menjadi pemateri nantinya. Kira-kira siapa lagi Pak yang akan terlibat ikut andil di pelatihan ini? Mungkin sebagai narasumber atau apa nantinya? Mas Hakim mungkin mau jelaskan? Silakan. Iya. Jadi yang akan ikut serta yang pengajar ya. Pengajar. Ya. Untuk pengajar nanti pastinya dari kami, dari PTP ataupun PTP, dari unsur Widya Suara yang kompeten di bidangnya. Dan juga kami akan sandingkan dengan industri pastinya. Jadi mungkin ada pihak-pihak industri yang akan turut serta dalam proses pembelajar kita. Ini kita akan industri dengan apa Pak? Industrinya ini ada 3. Ini ada 3 sekaligus ini 3, Pak? karena kita akan memperkenalkan kepada siswa, kepada guru sebagai peserta ini bahwa level industri ada industri besar. Makanya kita kerjasama dengan PT Lintas Arta. Nah Lintas Arta itu kalau industri besar pekerjaan sampai pemasangan itu tidak sampai, makanya biasa ditenderkan ke pihak ketiga. Nah pihak ketiganya kita ambil namanya PT BBM. Nah PT BBM, terus yang ketiganya ada yang middle yang tapi industri yang sekarang mengarah ke pendidikan ada divisi pendidikannya PT Skyline. Jadi ada 3 industri yang kita libatkan di sini kerjasamanya. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu guru pesertanya kemudian magang, dia akan belajar di 3 level akan itu ya. Paham proses bisnis di di teknologi media jaringan itu seperti apa. Karena berlevel juga pekerjaannya. Berlevel juga pekerjaannya ya. Jadi misalnya ya mungkin dasar-dasar nanti pekerjaannya relate-nya sama yang ini. Ini kan gunanya apa? Medium, Gunanya untuk memberikan informasi kepada siswa bahwa nanti bekerjanya di mana, mau di betul. level mana. Nah ini yang perlu sebenarnya dari semua pelatihan itu sasaran kita sebenarnya adalah siswa ya. Tapi melalui media perantaranya itu guru-guru yang disentuh oleh balai gitu Pak ya. Oke. Baik Pak. Ini lagi terkait ketika nanti atau saya sebagai guru ya ingin ikut pelatihan-pelatihan yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kira-kira ada persyaratan yang spesifik gak yang dibutuhkan untuk bisa ikut pelatihan ini gitu? Baik Mas. Jadi untuk persyaratan pastinya ini guru sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi khusus untuk pelatihan kita adalah pastinya guru dari bidang TKJ. Persyaratan selanjutnya mungkin ada pengalaman yang mengajar ya. Kita di sini sampai 2 tahun ya, minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun gurunya ini pernah mengajar di mata pelajaran TKJ. Selanjutnya kalau di sini juga ada kami sepakati adalah syarat usia. Ini maksimal 55 tahun. Tahun sebelumnya kan 50 tahun. Ini kami naikkan jadi 50 ya. 55 tahun ini sesuai dengan permintaan beberapa pemangku kebijakan ataupun dari kepala sekolah maupun dengan guru-guru. Kalau di sekolah masing-masing ada yang sudah berusia di atas 50 tahun tapi secara keilmuan kemampuan masih kompeten, mereka masih dianggap gitu dianggap masih memungkinkan untuk proses pembinaan ataupun pengembangan dari bidang TKJ seperti itu. Mungkin itu saja. Mungkin tambahan.
silakan. Kenapa dibatasi 55 atau Iya. 50 nih? Karena kan ini pelatihan dasar, Mas. Jadi pelatihan dasar itu harusnya Iya. harusnya guru-guru ya kalau sudah usia 50, 55 sudah senior kan Seharusnya sudah itu, sudah Pak, ya, levelnya sudah level biasanya tinggi ya guru Iya. jadi kaprodika, Iya. ada kajur. Iya. Nah, itu yang kalau ini mungkin karena level dasar sebaiknya walaupun tadi disampaikan ada syarat pengajar 2 tahun, tapi sebenarnya guru-guru guru-guru yang pernah ada namanya program keahlian ganda itu boleh. Oh, boleh. Boleh di sini boleh. Jadi guru-guru kalian ganda Keahlian yang kemarin ganda boleh. lulus itu boleh ikut Boleh, pelatihan ini, boleh. Pak, itu. Karena kan ibaratnya biasanya ya guru keahlian ganda itu mengajarnya yang kelas 10. Iya. Seperti Karena itu. memang sasarannya untuk materi-materi di Materi kelas 10 gitu, Pak, kelas 10. Ya memang ini karena level dasar sasarannya untuk siswa SMK kelas 10. Jadi guru bisa menyampaikan itu. Oke, baik. Tadi menarik yang disampaikan terkait dengan usia itu. Ya, usia boleh tua, tapi semangat harus tetap. Wah, itu harus. Tetap. Ini mungkin ini karena terkait dengan jaringan, ya. Ada manjat-manjatnya gitu nggak, Pak? Ya. Ya, Iya. pastilah. Jadi ini fenomena yang ada di TKJ. Iya. TKJ itu brandingnya itu komputer. Iya. Oh, Nah, iya. jadi banyak gitu ya siswa itu milih TKJ, pikirannya Iya, komputer. pikirnya komputer gitu, Iya. Pak, ya. Iya. Padahal TKJ itu pekerjaan apa? Jaringan. Jaringan. Jaringan itu ya tadi salah satunya manjat-manjat. Iya, Jadi kalau instalasi tadi dan lain-lain gitu ya. iya, medianya nirkabel pasang antena di 40 meter, tower 40 meter, berarti kan harus siap tuh memanjat 40 meter. Terus pasang fiber optik di jalan-jalan Iya. berarti memanjat juga Iya. tiang-tiang kan. Betul, Iya. Pak. Kecuali kalau pisat kan Iya. nggak bisa disetting di bawah gitu. Jadi Seperti itu. ya, itu KPTKers. Jadi teman-teman yang mau ikut pelatihan ini juga harus mempersiapkan fisik yang mumpuni, yang maksimal ya. Karena nanti ada manjat-manjatnya. Tapi ini bisa buat perempuan juga kan, Pak? Maksud Bapak, Ibu guru juga boleh kan ikut? Bisa Bisa. boleh. Jadi kan di ada teknologi, Iya. ada media. Jadi pekerjaan itu ada ada spesifikasi pekerjaan yang gitu. Kalau Iya. biasanya kalau ibu-ibu guru Iya. kita fokus di konfigurasi. Iya. Jadi Walaupun sebenarnya ada juga yang berani manjat-manjat. ya kalau Ibu berani guru manjat ya Iya. silakan. Tapi Silakan, iya. semua guru mau perempuan, Iya. mau ibu-ibu, mau bapak-bapak manjat nanti Iya. kita akan lihat. Ayo. Teman-teman KPTKers, ya berbagi pengalaman, jangan lupa untuk ikut pelatihan ini nantinya. Ya, siapkan fisik, ya, siapkan keberanian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan pada saat nanti daftar, Bapak Ibu guru nanti bisa terpilih untuk ikut di pelatihan ini. Ya, ada lagi mungkin satu yang spesifik, Pak, yang saya tanyakan. Ini terkait dengan persyaratan, apakah harus punya peralatan tertentu di sekolah untuk bisa ikut pelatihan ini atau apa enggak? Misalnya yang terkait dengan visa tadi kan tidak semua mungkin Iya. sekolah punya. Ya, bagaimana yang terkait ini? Kalau terkait PISAT, memang ini penggunaan realnya real penggunaan juga tidak banyak. Tetapi pengetahuan pemahaman PISAT itu harus dikuasai oleh guru. Makanya kita tambahkan. Jadi sekolah tidak mesti punya alat PISAT, tidak mesti ya. Iya. Kecuali mungkin daerah-daerah SMK yang ada di daerah yang masih menggunakan Iya. PISAT. Ini banyak di masih Indonesia wilayah timur. Iya. Saya waktu itu di Papua itu ya mau nggak mau PISAT. Berarti Tidak SMK juga harus. terjangkau dengan jaringan yang memadai Betul. gitu, Pak, ya itu. Iya. Iya. Ya. Nah, tapi kalau untuk fiber optik ya. Jadi memang nanti kami juga akan setelah mendapatkan peserta yang daftar, kita akan tanya komunikasi ke SMK punya alat splicer gitu. Karena kalau tidak punya alat itu, kita latih ya implementasinya kemungkinan kurang nanti gitu, Pak, ya. kurang Iya. kurang bermanfaat. Splicer ya. Splicer Ya. itu untuk fiber optik seperti itu. Oke, baik, Pak. Jadi tadi sudah disampaikan terkait dengan apa-apa sih sebenarnya yang spesifik yang perlu dimiliki Betul, sebelum Bapak Ibu atau teman-teman KPTKers yang ingin daftar atau ikut pelatihan terkait dengan teknologi media dan media jaringan kabel dan nirkabel. Atau mungkin Iya. gini, komitmen setelah Iya. pelatihan membeli splicer. Oh, SMK-nya itu kalau kita memang tidak punya harus komitmen punya setelah ikut Iya. pelatihan. supaya Oke. kan terimplementasi di Iya, sekolah. oke, sip. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak, ini terkait dengan
nanti kalau teman-teman KPTkers pada ingin daftar Mm-mm. ini, cara daftarnya gimana Pak? Nanti lewat Oh, iya. apa Mungkin itu? Pak Hakim bisa. Iya. Jadi untuk program kali ini kita akan menggunakan fasilitas dari SIM PKB. Mungkin teman-teman guru itu pasti tidak asing lagi yang namanya SIM PKB. Nah, nanti di sini Bapak Ibu guru bisa memantau SIM PKB. Adapun nanti mekanisme pendaftaran itu nanti akan kita umumkan lewat website kami. Iya. Ataupun melalui media sosial kami, Bapak Ibu bisa pantau seperti itu. Iya. Tapi nantinya kita akan menggunakan SIM PKB nanti sehingga nantinya semua pelatihan-pelatihan yang kita ikuti ini akan terekor ataupun tercatat melalui SIM PKB kita. Oke, rencananya kapan itu? Rentangnya di bulan-bulan berapa mungkin? Mungkin Pak Yopi. Iya. Kalau penjadwalan kemarin kita susun bulan Mei. Oh, di bulan Mei. Bulan Mei ya. Iya. Setelah Lebaran. Lebaran lah. ya. Oh iya. Oke, terima kasih dua narasumber kita, Pak Sama-sama. Hakim dan Pak kasih. Yopi sudah bersedia untuk menjadi tamu saya kali ini membahas tentang diklat atau pelatihan teknologi dan media jaringan kabel dan nirkabel. Oke, teman-teman KPTkers, bagi yang ingin ikut pelatihan-pelatihan yang ada di KPTK, silahkan tetap ikuti media sosial kami, baik itu di Instagram, di Facebook, begitu pula dengan di YouTube kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube KPTK, dan jangan lupa untuk terus mengikuti serial KPTK punya pelatihan ya di podcast KPTK ya. Baik teman-teman KPTkers, mungkin sekian yang terkait dengan diklat kita kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Yopi, Pak Boleh Abdul kasih Hakim. pantun ya sebelum Oh, terakhir. ya? boleh, silahkan, boleh Iya, sekali Pak Yopi. Supaya semangat ini Iya. peserta yang mau datang. Silakan, Nah, ini silakan Pak pantunnya Yopi. saya kutip dari salah satu widyasara Iya, kita, iya. Pak Hasri. Oh iya iya iya. Ya. Jadi ini, kalaulah berjalan di Pantai Losari, Iya, nikmati Cakep. tiupan angin. cakep. Karena kita lembaga advokasi, sempurnakan diri dengan kreasi. Oh iya, Ya. cakep. Oh, baik. Teman-teman KPTkers, saya sepertinya tidak bisa membalas dengan pantun juga. Ya, tadi sudah sangat luar biasa yang disampaikan oleh para narasumber kita kali ini. Sampai bertemu lagi di episode-episode podcast KPTK lainnya. Sampai terima kasih atas sudah meluangkan waktunya bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.